Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Duta Pajak Abal-Abal di sini ya. Nah, teman-teman, hari ini sangat spesial teman-teman ya. Kita gini guys, masalah pajak ini ya, sebenarnya hakikat dari perpajakan itu kan, pajak itu kan timbul gara-gara adanya usaha orang, ya kan? Adanya orang kerja atau usaha. Jadi tulang punggung dari perpajakan itu adalah warga atau si pengusaha itu sendiri, gitu guys kan? Tetapi dalam faktanya justru diduga nih ya, diduga oknum-oknum itu tuh malah menggencet atau memeras para pengusaha gitu ya. Bahkan sampai nggak mampu bayar pajak loh orang-orang ini loh. Bahkan banyak orang sampai bangkrut, sampai nggak mampu bayar pajak gara-gara perilaku atau mungkin kesalahan dari oknum-oknum gitu loh teman-teman ya, terutama oknum-oknum pemeriksa pajak. Jadi akhirnya itu kesewenang-wenangan ini tuh menyebabkan si WP itu justru mengeluarkan biaya yang lebih besar hanya untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang seharusnya nggak perlu gitu ya ke pengadilan. Padahal kan masalah pajak itu kan simpel sebenarnya. Aturan hukumnya bagaimana? Gitu. Kalau aturan hukumnya jelas kan harusnya nggak ada masalah, ya kan? Nah, bisa diselesaikan di tahap SP2DK ataupun pemeriksa pajak. Nah, tetapi ya ini diduga teman-teman, lagi-lagi diduga ya, karena perilaku sewenang-wenang dari oknum-oknum yang tidak tanggung jawab ya, dan serta tidak ada transparansi dalam pemeriksaan ya. Jadi tidak ada transparansi, tidak ada rekaman, tidak boleh merekam dan sebagainya, menyebabkan oknum-oknum ini tuh yang terduga teman-teman ya, terduga oknum sedikit sekali orang-orang ini tuh menjadi ya suka-suka dia aja gitu guys ya, suka-suka dia, sewenang-wenang aja dalam dia menetapkan hasil pemeriksaan. Nah, dengan asumsi dia berasumsi nih ya, ini oknum nih ya, dia berasumsi, wah si wajib pajak mah belum tentu sanggup ke pemeriksa pajak ya, ke pengadilan gitu ya, mana sanggup dia ke pengadilan. Gara-gara asumsi itu, disitulah cikal bakal adanya korupsi. Jadi ada korupsi sehingga terjadilah kasus-kasus seperti Om Rafael Alun dan teman-temannya gitu ya. Nah, teman-teman, Om Rafael Alun itu tuh hanyalah kasus yang lu dengar-dengar aja kan, lu dengar-dengar sayup ceritanya. Itu fiktif, bukan fiktif ya, maksudnya lu nggak tahu kan gimana ceritanya kan, lu nggak tahu kan gimana detail kasus yang terjadi kan, tidak pernah dibongkar kan siapakah oknum atau siapakah pengusaha yang kena masalah Rafael Alun, nggak pernah diceritakan kan. Nah, jadi itu hanyalah omon-omon doang teman-teman, hanya cerita doang ya, tanpa kita tahu bagaimana detail kasusnya, bagaimana detail ceritanya. Nah, teman-teman, kali ini nih ya, orang yang ada di samping gue ini, ya, kasusnya nyata guys, kasusnya nyata dan real ya, terjadi di lapangan guys ya. Ini bukan omon-omon doang ya. Begitu banyak prosedur yang diduga dilanggar teman-teman ya oleh oknum hanya untuk memaksakan keinginan pribadi orang itu ya, yang si terduga oknum ini teman-teman ya. Dan bahkan sampai ini diduga teman-teman, diduga ada banyak sekali pelanggaran yang nanti kita akan kita bongkar satu persatu deh teman-teman ya, supaya lu tahu semua teman-teman ya. Nah, ini adalah Bapak S nih saudara gua, Bapak S di samping gua ya, Bapak S. Bagaimana Pak? Masih sehat ya? Ya, kawan. Belum kena jantung Pak ya? Belum, kawan. Jadi Bapak S ini sudah gua undang khusus teman-teman hadir di Jakarta teman-teman, jauh-jauh dia terbang dari sebuah kota di ujung sana teman-teman ya, datang ke Jakarta khusus langsung ketemu saya untuk kita ajak diskusi teman-teman. Kita pengen bongkar nih ya, kasus real seperti apa sih teman-teman ya. Oke. Uh, jadi gini, langsung aja teman-teman, langsung kita buka aja teman-teman ya. Jadi gini, Bapak S ya. Bapak S. Kita mulai dari sini, Pak. Kemarin Bapak cerita sama saya. Bapak itu sempat bertemu dengan seorang terduga nih, terduga oknum di sebuah mall. Orang ini, terduga oknum ini mengancam akan mempidanakan saya ke Undang-Undang ITE. Yang saya dengar begitu. Itu betul nggak, Pak? Ya, betul, Itu kawan. gimana Pak ceritanya? Gimana ada seorang yang diduga pejabat bisa bertemu dengan Bapak, padahal dia orang nggak pernah ketemu dengan saya, dia mengancam saya akan kena ITE. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Ya, ya ini ceritanya gini, Mas Awan. Saya tidak sengaja, saya ke supermarket. Supermarket ini adalah supermarket ini ya, bahan makanan. Nah, ini saya ketemu oknum tersebut. Nah, terus oknum tersebut ternyata sudah mengikuti nih konten-kontennya Mas Awan ini. Setelah mengikuti kontennya Mas Awan, dan akhirnya beliaunya menyampaikan ke saya bahwa ini hati-hati nih, Mas Awan ini sudah dikeluarkan dari organisasi IPI, dan nanti ini bisa kena pidana ini, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE-nya kan ada yang baru ini, baru keluar bulan Januari ini.
itu malah lebih kejam lagi undang-undang itu yang baru ini. Oh, dia bilang gitu, lebih kejam lagi dia bilang. Iya, itu Pak Sawan bilangnya. Ini pejabat Pak ya? Pejabat Mas. Gila. Jadi pejabat ini tahu mengenai undang-undang ITE, tahu bahwa saya sudah dipecat dari KPI, padahal dia jauh dari Jakarta gitu ya. Dan dia dengan santainya ngomong sama Bapak S ini bahwa si Awan itu bisa dipidana gara-gara ITE gitu Pak ya. Betul, betul Mas Sawan. Terus respon Bapak bagaimana terhadap dia? Waktu itu nggak saya tanggapi Mas Sawan, jadi saya diemin aja. Oh gitu. Jadi gini Pak, lain kali Bapak ketemu orang-orang seperti ini, siap rekaman Pak. Siap merekam Pak. Itu lihat mukanya aja, Bapak langsung pegang handphone, rekam aja Pak, taruh di kantong Pak. Oke, siap Mas. Supaya orang ini dapat pelajaran, gitu ya. Nggak boleh seorang pejabat sembarangan mengancam-ngancam warga negara pakai undang-undang pidana, gitu loh. Jadi kalau dia itu punya pendapat hukum, silakan disampaikan, kan begitu? Ya, Dia kan kenal saya, bisa telepon gua dong. betul Mas Sawan. Betul. Jadi pejabat ini nih, kalau dia memang pejabat yang benar, harusnya dia tuh membalas argumen dengan argumen, ya kan? Betul. Membalas pendapat saya dengan pendapat dong, jangan pakai pidana, ya kan? Betul Mas. Anda kan pejabat nih ya, oke? Saudara siapa namanya? Saudara X lah gitu ya. Ya, Saudara X, gue kasih tahu lu ya, saudara X pejabatnya, oknum ya, oknum diduga oknum ya. Kalau Anda ada masalah dengan saya secara pribadi, telepon saya, oke? Atau WA saya. Saya punya WA kan? Lu tahu WA gue dong? Nggak mungkin nggak tahu dong. Ya WA saya, klarifikasi Pak, klarifikasi ya, saudara X, oke? Jangan dikit-dikit main pidanain orang. Anda ini pejabat ya, oke? Anda ini pejabat. Silakan didiskusikan. Ada yang lu tidak senang atau keberatan dengan gua, silakan disampaikan dan gua terbuka untuk diklarifikasi. Oke? Saudara X, oke? Jangan sampai saya gugat ke pengadilan, Bapak. Tapi bukan pidana ya, pengadilan petun tata usaha negara. Oke? Jadi saudara X, tolong lain kali hati-hati, Pak. Karena Bapak ini pejabat, ya. Kalau sampai kami punya bukti rekaman Bapak, bisa cilaka Bapak ya. Gitu. Oke, Pak. Jadi intinya Bapak juga tidak menanggapi lah ya. ya. Sudah benar sih Pak, sudah benar menurut saya. Bapak juga tidak perlu ketakutan sama dia ya. Mungkin Bapak merasa terancam, tapi saya rasa nggak perlu merasa terancam lah Pak, karena ini negara demokrasi Pak. Ini demokrasi, semua orang punya hak ya. Undang-Undang Dasar pasal 28, orang punya hak untuk bebas berpendapat. Oke? Pendapat itu kalau nggak disetujui, dia harus balas dengan pendapat yang berbeda, bukan dengan mempidanain orang. Oke? Jadi sudah tidak tepat tuh saudara X itu ya melakukan upaya-upaya intimidasi dengan cara-cara seperti itu ya. Lagi-lagi dia pejabat ya. Terlepas lagi dia seorang pejabat, tega-teganya dia mengancam warga negara dengan cara seperti itu. Oke, saya tunggu ya saudara X, kalau memang ada masalah dengan saya, silakan hubungi saya secara pribadi. Saya siap datang, siap mengklarifikasi, tetapi terbuka untuk umum. Oke, bukan sembunyi-sembunyi ya. Oke. Oke, Pak. Kita lupakanlah mengenai si saudara X inilah ya. Oke Mas. Kita gini Pak, kita masuk ke sidang Bapak nih, sidang pengadilan pajak. Jadi kan ceritanya Bapak kan menggugat ya Pak ya? Betul Mas. Menggugat pemeriksaan pajak yang Bapak nilai di dalam pemeriksaan itu ada masalah gitu lah ya. Ya. Nah, katanya nih Bapak sampai memprotes ke pengadilan, kemudian Bapak sampai dapat dapat surat permintaan maaf dari pengadilan. Ya betul. Ini gimana ceritanya kok pengadilan bisa minta maaf sama Bapak? Gimana ceritanya? Jadi pertama itu kami ini Mas kirim surat Mas Awan. Jadi saat kita untuk membuat bantahan atas tanggapan gugatan kami, nah itu menu kami nggak bisa upload menu bantahan tadi Mas. Menu e-court-nya. Menu e-tax code-nya itu kami tidak bisa upload menu bantahan kami. Jadi mereka sudah bisa upload. Ya, Bapak dia nggak bisa upload. Tergugat bisa upload tanggapannya, kami untuk membantahnya kami nggak bisa upload. Waduh, terus? Nah, itu kami lakukan, awalnya kami tidak langsung bersurat ke pengadilan pajak. Kami awalnya main telepon dulu, ini gimana kok udah waktunya kami membuat bantahan, udah mau habis, menu kami kok nggak bisa, gitu Mas. Nah, akhirnya kami bersuratlah ke pengadilan pajak, ke panitia pengadilan pajak, untuk mengaktifkan menu bantahan ini. Bersurat. Bersurat, Mas. Nah, terus dibalas? Itu masih belum dibalas awalnya Mas. Terus kami bersurat lagi atas ini Mas. Jadi ada datanya tergugat tadi itu, bukti-bukti tergugat kan sudah ada di sistem e-tax code. Nah itu tidak bisa kami bisa kami download, cuma filenya nggak bisa kebaca oleh kita gitu Mas. File PDF kah atau PNG? File PDF Mas. Oh, ada sebuah file PDF
Sudah upload, Betul, tapi Bapak setelah di-download tinggal bisa buka. betul Mas. Oke, terus? Nah, terus atas dua kejadian ini kami bersuara kepada Pajak Pajak. Kenapa hal ini kok bisa terjadi? Oke. Dan baru kemarin ini Mas, 2 hari yang lalu itu Pengadilan Pajak mengirimkan surat, ya intinya permohonan maaf lah ke kita karena sistemnya Pengadilan Pajak ini ada beberapa bug atau error lah di sistem Pengadilan Pajak. Tapi kami apresiasi Mas terhadap Pengadilan Pajak yang mau mengakui kesalahannya gitu, Mas. Karena ini ke depan untuk perbaikan sistem e-tax code. Pertanyaan saya, itu disengaja atau nggak sengaja itu sistem ketutup begitu, Pak? Nah ini kami tidak bisa menduga-duga Mas karena itu kewenangannya Panitera itu Mas. Oke, jadi e-tax code ini, mohon maaf nih ya, Bapak Pengadilan Pajak, ternyata belum sempurna ya. Bagaimana bisa pihak tergugat sudah mensubmit, tetapi ketika haknya penggugat mensubmit tidak bisa submit. Akhirnya kan berpotensi dianggap belum submit kan begitu. Betul Mas. Tapi akhirnya Bapak kirim manual atau gimana? Ya akhirnya terbuka Mas, terbuka walaupun sudah melewati jangka waktu, tapi tetap kami upload dan memang masuk. Tapi kan itu kan kami beranggapan itu bukan kesalahan kami Mas, karena kan sistemnya sendiri yang nggak bisa gitu. Oh, oke, oke. Jadi akhirnya intinya bantahan Bapak berhasil masuk dan diterima lah ya. Betul Mas. Oke, ya udah. Itu sistem pengadilan pajak yang masih ada bug. Oke, sekarang kita masuk ke sidang. Waktu Bapak sidang kemarin kan sidang pertama, Pak ya? Betul Mas. Sidang pertama ternyata yang saya tangkap nih ya, pihak tergugat itu katanya tidak menanggapi poin-poin dalam gugatan. Betul gitu, Pak ya? Betul Mas. Betul. Nah, jadi apa sih poin-poin yang Bapak permasalahkan dalam gugatan Bapak? Jadi poin-poin yang kami permasalahkan di gugatan kami adalah poin-poin tentang tata cara pemeriksaan pajaknya Mas. Oke. Tata cara pemeriksaan pajak yang paling banyak bersumber di PMK 17. Jadi prosedur Pemeriksaan. menurut Bapak ada yang salah di prosedurnya? Betul. Contohnya apa, Pak? Ya, yang pertama ini adalah pertemuan untuk permintaan keterangan. Nah, itu kan harusnya 5 hari kerja, Mas, dari tanggal SP2L. Nah, itu yang mereka lakukan itu adalah lebih 5 hari, yaitu sekitar 7 atau 8 hari. Seperti itu, Mas Awan. Jadi setelah 7 hari terbitnya SP2, barulah ada permintaan keterangan. Betul. Padahal harus 5 hari. Harusnya 5 hari sesuai dengan Pr Dirjen, Mas. Oke, itu Bapak sudah sampaikan di dalam surat. Sudah. Mereka balasnya gimana? Semua gugatan kami, Mas, yang poin-poin tentang tata cara pemeriksaan tidak ada yang ditanggapi sama sekali. jadi Bapak bilangnya, "Hei, tergugat, kamu ini salah, bukannya 5 hari malah 7 hari." Mereka ngebalasnya ngomong yang lain. Betul, Mas. Oke. Apalagi Pak yang Bapak permasalahkan? Nah, itu yang pertama, Mas. Yang kedua adalah tentang jangka waktu pengujian. Waktu pengujian pemeriksaan. Pengujian pemeriksaan lapangan. Itu harusnya kan 6 bulan. Oke. Harusnya berakhir di akhir Februari tahun 2023. Oke. Nah, ternyata mereka mengeluarkan SPHP-nya di 10 Mei 2023, jadi udah 8 bulan lebih, Mas. Oke. Seperti itu. SPHP udah keluar lebih 8 bulan. Anehnya, Mas, rincian detail koreksi atau KKP-nya tidak kami terima, Mas Awan. Kertas kerjanya? Kertas kerjanya tidak kami terima. Bapak sudah meminta belum? Sudah meminta. Sudah meminta, tapi nggak kamu kasih? Nggak mau kasih, tertulis permintaannya kami. Katanya udah dikasih, tapi nggak ngomong tanggalnya dan buktinya filenya ngomong yang mana tidak diberikan ke kami, Mas. Oke, jadi gini teman-teman ya, yang namanya pemeriksaan pajak pasti ada kertas kerja pemeriksaan. Oke, nggak mungkin turun dari langit dong, itu angka-angka SKPKB dong. Nggak mungkin tiba-tiba dapat ilham, oh orang ini mesti bayar pajak sekian. Pasti ada kertas kerja. Kertas kerja inilah yang akan membuktikan proses pemeriksaan ini benar apa nggak benar, kan gitu ya Pak ya? Betul, Mas. Bapak sudah meminta? Sudah meminta, Mas. Tidak mau kasih? Terima kasih. Jadi ini pemeriksa pajak nih ya. Kalau kita diperiksa pajak teman-teman, kita pasti ditanya prosedur dan semua kita dimintain data kita. Tapi giliran kita yang meminta data ke mereka, apa jawaban dia? Sudah dikasih? Ya, sudah dikasih, Mas. Dia bilang dia sudah kasih, tapi dia nggak bilang kapan saya ngasihnya. Betul, Mas. Dan Bapak merasa dia tidak pernah kasih? Memang tidak dikasih, Mas. Memang. Aduh. Apa lagi Pak yang dia tidak tanggapi? Ya, karena
rincian atau KKP ini tidak diberikan saat SPHP, Mas, yaitu kami anggap mereka tidak memberikan SPHP untuk kami. Oh, oke. Untuk kami itu tidak memberikan SPHP. Sorry, Pak. Karena Sorry. Tadi kan Bapak bilang 6 bulan melewati. Jadi 8 bulan. Bapak tuangkan dalam surat gugatan dong betul, Mas. bahwa ini melanggar tata cara pemeriksaan, harusnya 6 bulan tapi lu berapa bulan? Betul. Tergugat menjawabnya apa? Tidak ada yang ditanggapi sama sekali, Mas. Bapak memprotes. Harusnya 6 bulan, tapi dia melewati 6 bulan. Betul. Dia menjawabnya tidak dijawab. Tidak dijawab. Aduh, pemeriksa pajak. Tapi ini oknum lah Pak ya. Oknum, Enggak. oknum, Mas. Oknum. Nggak semua orang begitu lah ya. Saya rasa Tidak, Mas. Masih banyak pemerintah pajak yang baik-baik, Mas. Jadi gimana nih teman-teman ya? Coba teman-teman kasih komentar dong dengan video ini. Kita sudah protes. A, B, C. Yang A tidak dibalas, yang B tidak dibalas, yang C tidak dibalas alias tidak ditanggapi. Oke, artinya kan dia nggak peduli. Silakan lu ke pengadilan, kita nggak mau jawab. Nggak peduli dia Pak. Betul, Mas. Jadi menurut Bapak nih ya, orang-orang ini tidak mau menanggapi kan? Ini karena mereka ini cuek atau merasa berkuasa atau dia pura-pura bodoh atau emang bodoh nih orang-orang ini seperti ini, Pak? Kalau menurut tim kami masalahnya, ini kan ya, menurut kami ini angkanya memang belum final, Mas. jadi Mereka nggak berani menjawab. Betul, karena rinciannya akhirnya kan nggak ada. Oke. Jadi angkanya ini belum final, tidak ada dasarnya itu. Jadi menurut Bapak angka yang sekian besar ini pasti miliaran, Pak ya? Betul, Mas. Dia tidak punya dasar. Betul, Gara-gara dia tidak punya dasar, diduga dia menjadi bingung menjawab pertanyaan Bapak. betul, Mas. Ampun, gimana guys? Coba guys, teman-teman silakan di komentar teman-teman ya. Pemeriksa pajak yang orang pinter dong, nggak orang bodoh dong. Setiap hari ngerjain pemeriksa pajak, ya kan? Setiap hari memeriksa orang dong. Dia tahu prosedur, bukan orang bodoh dong. Nggak mungkin dia nggak tahu prosedur. Dia tahu dia melanggar prosedur. Tetapi dengan sengaja dia tidak mau menanggapi gugatan dari penggugat. Karena dia tahu dia nggak bisa jawab. Bagaimana caranya dia mau jawab? Dan ini yang paling mengejutkan lagi, Mas Awan. Itu KKP atas SHP kami, itu kami terima itu 1 bulan lebih, Mas, setelah SKP. Hampir 2 bulan lah, Mas. Setelah SKP kami terbit, baru kami terima. KKP-nya. KKP-nya baru kami terima. Loh, kenapa gitu? Karena kami meminta data tersebut dengan pakai undang-undang ini, keterbukaan informasi publik, Mas. Itu, Bapak kirim surat. ya, kita kirim surat. Terus? Nah, itu akhirnya dikasih. Dan anehnya, masa pajaknya di KKP tadi, itu nggak sama dengan masa pajak yang dilakukan pemeriksaan terhadap kami, gitu, Mas. Aduh, segitu kacaunya Pak ya. Betul, Mas. Teman-teman coba komentar teman-teman ya. Segitu kacaunya mereka, teman-teman. Ini oknum teman-teman ya. Segitu kacaunya mereka, bagaimana mereka bisa membuat sebuah angka di dalam SKPKB yang bermiliar-miliar, tetapi proses di balik itu tidak benar, teman-teman. Jadi angkanya gede, orang jadi syok, jadi ketakutan, tapi proses di baliknya, proses untuk menciptakan angka ini berantakan, guys. Berantakan, guys. Oke, mereka nggak menanggapi gugatan Bapak. Sudah diterangkan A, B, C, D, mereka nggak menanggapi. Ini surat tanggapan isinya apa? Jadi mereka ini memakai PMK tentang tata cara penerbitan SKP saja, Mas. SKP dan STP. Oke. 80 kalau nggak salah. Oke. Jadi kami menggugatnya atas pelanggaran tata cara prosedur pemeriksaan, yaitu PMK 17 dan perubahannya. Mereka menanggapinya dengan PMK 80, jadi nggak nyambung, Mas. Jadi terus? Nah, terus mereka juga mempermasalahkan kami, kenapa kok nggak pakai pasal 36 yang SKP itu hanya bisa dibatalkan atas 2 hal, yaitu tanpa SPHP dan tanpa pembahasan akhir. Oh, sorry. Pasal berapa tadi? 36? Pasal 36, Mas. Mohon maaf teman-teman ya, supaya Anda teredukasi juga teman-teman. teman ya. Pasal 60, Mas. Pasal 60 kalau salah. Pasal 60. Oke, di Undang-Undang KUP, gua ada buka nggak tadi ya? Coba kita lihat ya. Di pasal 36. Pasal 36 ayat 1 huruf D. Angka D, huruf D teman-teman ya.
bahwa DJP itu bisa DJP karena jabatan atau atas permohonan WP dapat membatalkan. Betul nggak Pak ya? Oh betul betul mas, betul betul. Jadi Pasal 36 mas ya. DJP atas karena jabatan atau permohonan WP dapat membatalkan. Oke, bukan berarti ini satu-satunya alasan pembatalan. Betul teman-teman ya? Betul Pak ya? Betul betul mas. Jadi frasa yang dipakai oleh DJP adalah dapat. Artinya DJP dapat membatalkan SKPKB kalau ada dua alasan ini. Bukan berarti cuma ini alasannya. Ya, ini oknum ini. Kok bisa begitu pola pikirnya oknum? Jadi si oknum itu mau mengkarantina atau mengecilkan mengecilkan kasus di mana kalau dua hal ini kami penuhi nggak bisa batal dong. Begitu betul? Betul betul mas, betul mas. Nggak begitu guys, ya teman-teman yang ngerti hukum coba dulu komentar. Di pasal 36 ayat 1 huruf D, DJP dapat membatalkan, DJP karena jabatan atau permohonan WP dapat membatalkan hasil pemeriksaan apabila tidak ada SPHP atau tidak ada pembahasan akhir. Dapat, bukan berarti satu-satunya alasan teman-teman ya. Nggak bisa begitu, masih banyak undang-undang lain yang bisa dipakai dalam hal membatalkan surat ya. Memang nih si oknum teman-teman ya. Oke, jadi mereka beralasan seperti itu, padahal kan itu nggak jelas ya, nggak nyambung ke gugatan Bapak ya. Betul betul mas. Aduh. Cuman ini mas Awan, karena KKP SPHP yang kami terima itu masa pajaknya beda dengan SPHP-nya, jadi ya poin pasal 36 ini yang poin D tadi kayaknya bisa masuk mas, menurut saya ya. Oh, menurut Bapak tidak ada pembahasan akhir atau tidak ada SPHP? Tidak ada SPHP mas. Karena di tanggal ditentukan tidak terbit SPHP. Bukan, SPHP terbit, cuma kan KKP-nya baru kami terima setelah SKP. Oke. Ternyata KKP tadi itu masa pajak 2018 mas. Oke. Padahal pemeriksaan kami adalah pemeriksaan 2019. Oke. Berarti kan dianggap tidak ada KKP. Menurut saya mas, nanti kan akan kita uji di pengadilan. Oh. Teman-teman, beginilah wajah oknum teman-teman ya. Beginilah wajah oknum. Enggak semua teman-teman ya, bukan lembaganya, DJP-nya benar, tapi oknumnya teman-teman. Oknumnya apalagi di kota kecil. Kalau kota Jakarta sih kita masih bisa teriak-teriak ya, tapi kota kecil guys, kalau nggak ada seperti Bapak S ini, siapa mau bersuara guys? Ya, ini salah satu yang survive loh ya, banyak yang nggak survive ya. Betul mas. Berapa banyak orang seperti Bapak yang nggak survive ya? Jangan kan mau teriak-teriak ke gini ke pengadilan. Apa itu pengadilan? Nggak ngerti mereka. Ya Pak ya? Betul mas Awan. Aduh, luar biasa. Bahkan Terus nih mas Awan, akhirnya kan ini kan pasal 36 yang ayat 1 poin D, itu juga menurut saya pribadi mas, itu juga tidak memenuhi mereka mas, karena kan gini mas, SPHP-nya tanpa ada kertas kerja pemeriksaan. Terus mereka udah pembahasan akhir itu apa yang mau dibahas kan gitu mas. oke. Mereka memang mengundang, haknya mereka hanya gugur saat mengundang kita mas. Oke. Cuma kan saat pembahasan akhir kan nggak ada yang dibahas mas, nggak ada rinciannya gitu. Jadi pada saat pertemuan pembahasan akhir, ngobrol-ngobrol doang. Betul mas, nggak sinkron, jadi mereka ngomong apa, kita ngomong apa, karena kan nggak ada data yang dibahas. Ampun. Jadi pembahasan akhir itu hanya formalitas, dilaksanakan begitu aja. Intinya mereka tetap ngotot angkanya ini. Betul. Bapak berusaha bertanya nggak angkanya dari mana datangnya? Sangat berusaha sekali. Mereka bilang, Pokoknya ini KKP itu adalah pokoknya miliknya pemeriksa. Bukan wajib pajak gitu loh. jadi angka KKP ini tidak boleh diungkap kepada terperiksa dasar pembahasan akhir. Betul mas. Jadi angka ini turun dari langit kah? Turun dari dalam lautan kah? Dari Aquaman kah? Kasih data kah? Ya, Mau dari meteor? Itu dia. betul mas. Pokoknya lu harus terima. Iya. Kalau nggak terima, silakan ke pengadilan. Betul mas. Ampun. Guys, coba guys. Anda komentar guys. Komentar di video ini. Bagaimana logikanya guys? Logikanya guys. Ini nggak usah ngomongin aturan. Logika. Orang dibilang salah. Harus bayar pajak bermiliar-miliar. Orangnya tanya balik. Angka ini bagaimana hitungannya Pak? Terus si oknum ini, pokoknya lu mesti terima. Kalau nggak terima, silakan ke pengadilan. Begitu Pak ya? Betul mas. Malah mereka ngomongnya bukan ke pengadilan mas, silakan keberatan aja. Jadi sebagai informasi, pemeriksa pajak saat pembahasan akhir tidak pernah ngomong kita ke pengadilan mas, pasti arahnya ke keberatan. Oke.
Jadi dia nggak ngerti pengadilan gugatan, Pak ya? Iya, gugatan. Mungkin Tidak pernah diedukasi, wajib pajak tidak akan pernah diedukasi oleh pemeriksa pajak. Ini yang kami tahu dari teman-teman kami, Mas. Oke, jadi dia tidak nggak kasih tahu Bapak kalau Bapak punya hak untuk gugatan. Betul, betul, Dia hanya bilang punya hak untuk keberatan. betul. Memang gila itu oknum itu ya. Dia kira negaranya punya bapaknya dia, suka-suka dia ngaturnya ya. Gila memang Pak. Saya sampai tadi mau ngomong apa ya? Jadi gini, setelah pembahasan akhir, dia mengasih tahu nggak kalau Bapak ini punya hak untuk QA? Tidak kasih tahu, Mas. Tidak tahu. Bapak tidak mengajukan QA. Pas saya baca-baca di aturannya katanya QA hanya untuk dasar hukum. Nah, waktu itu saya belum begitu belajar tentang pajak ini. Tim kami yang ada di sana juga kurang paham juga, Mas. Oke. Jadi gini Pak, dalam hal pembahasan akhir, seharusnya di tata cara, si pemeriksa itu wajib memberitahukan bahwa WP itu punya hak menggunakan QA. Dia nggak sampaikan? Tidak disampaikan, Mas. Bahkan saat di draft risalah pembahasan akhir ikhtisar dan lain-lain, itu pengajuan QA udah mereka coret, Mas. Mereka yang coret? Mereka yang coret. Memang gila tuh orang. Gue sampai gebrak meja nih. Teman-teman, jangan jadi orang bodoh ya guys. Kalau Anda diperiksa pajak, Anda punya hak mengajukan QA. Oke? Hak untuk QA ini harus disampaikan oleh pemeriksa pajak secara lisan dan tertuang di dalam hasil pemeriksaan, teman-teman. Ya, dalam risalah harus dituangkan. Wajib pajak ini memilih QA kah atau tidak memilih QA? Itu harus tertuang di dalam hasil pemeriksaan. Oke guys ya? Oke guys, oke Pak. Terus kalau nggak salah Bapak di dalam hasil pemeriksaan, Bapak dituliskan sebuah angka yang padahal Bapak nggak setuju. Betul, Mas. Gimana ceritanya Pak? Ya itu angkanya itu tidak ada detail koreksinya, Mas. Jadi biasanya perusahaan kami itu sudah sering diperiksa pajak, itu Mas. Biasanya SPHP itu berlembar-lembar, Mas, sampai 30 sekian lembar. Oke. Ini SPHP-nya cuma 5 atau 6 lembar saja, Mas. Oke. Jadi angka itu dari mana tidak tahu kita, Mas. Tapi ada angka yang disetujui oleh WP nggak ditulis di situ? Ada, Mas. Ada Bapak nggak setuju? Oh, kalau yang ini belum, Mas, belum ada. Ada SPHP, ini kan hanya SPHP, Mas. Oh, SPP. Nah, belum masih SPHP. Belum SKP. Belum SKP gitu. Oke, jadi masih di tahap SPHP Bapak permasalahkan. Tuh. Luar biasa. Oke Pak, kira-kira masih ada nggak yang Bapak gugatan kemarin? Ada Bapak permasalahkan lagi? Ini yang kita maksud lagi adalah ini, Mas, jadi pemeriksa pajak ini mengirimkan undangan pembahasan akhirnya, Mas, itu melalui orang yang bukan merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Mas. Tuh, gimana? Ada sebuah surat panggilan untuk pembahasan akhir. Betul, Dikirim ke Bapak betul, Mas. oleh orang yang bukan DJP. Betul. Siapa itu Pak? Nah, itu ada, Mas, nomornya nanti di HP saya, Mas. Ini orang Bapak sudah kenal sebelumnya atau Bapak belum kenal sebelumnya? Pernah kenal, Mas. Pernah kenal. Pernah kenal. Jadi orang ini mungkin diduga punya afiliasi dengan si pemeriksa pajak. Betul, Mas. Dia kirim surat ke orang ini kirim ke Bapak. Betul. Surat undangan pembahasan akhir. Undangan pembahasan akhir. Jadi si pemeriksa pajak ini tidak mengundang Bapak secara langsung. Mengundang secara langsung, Mas. Cuma benar orang. besoknya. Oh, besoknya. Besoknya, yang ini melalui WA. Jadi undangan ini bocor ke orang lain. Lebih dulu daripada undangan yang hard copy-nya, Mas. Yang melalui pos. Memang orang ini siapa? Dia ini pemeriksa pajak bukan? Bukan, Mas. Orang pajak juga bukan? Bukan. Pernah terlibat nggak dalam pemeriksaan? Tidak pernah. Ini yang namanya pelanggaran Undang-Undang KUP pasal berapa tuh kemarin ya? Yang rahasia jabatan. 34, Mas. 34 ya? 34, Mas. Undang-Undang 34 teman-teman adalah unsur pidana teman-teman ya. Bagaimana bisa seorang pemeriksa pajak atau seorang pejabat membocorkan rahasia jabatan. Apa maksudnya? Ada sebuah surat yang harusnya dikirim kepada wajib pajak, dia kirim ke orang lain yang bukan terperiksa. Ini namanya pembocoran rahasia negara, teman-teman. Ini unsur pidana. Inilah yang sering kemarin dipermasalahkan, teman-teman ya. Pak, gini aja deh. Saran saya nih ya, Bapak bukan kepanggil lapor polisi aja deh. Ini orang oknum, Pak. Yang kita tahu bocor ke orang ini. Betul, Mas. Siapa tahu ada bocor ke orang lain lagi, Pak? Betul, Mas. Siapa tahu ada bocor ke orang-orang lain lagi? Karena selain undangan pembahasan akhir, Mas, si orang yang ngasih WA ke saya ini, Mas, dia tahu beberapa data perusahaan kami gitu, Mas. Masalahnya itu, Mas. Kalau hanya undangan saja, saya nggak ada masalah, Mas. Oke, jadi gini ya, kita clearkan ya. Gini diduga ya.
Diduga si oknum ini menyebarkan informasi Bapak, pesan Bapak ke orang lain yang bukan yang nggak ada hubungan. Betul, Mas. Pidana, Pak. Pidana, Pak. Pidana, Pak. Udah deh, laporin. Polisi aja orang Dan seperti itu ini. masalah anehnya, undangan tadi itu adalah undangan pembahasan hari yang kedua, Mas. Jadi pemeriksaan kami itu ada 2 undangan pembahasan akhir, Mas. Guys, Anda nggak usah pusing ya. Inilah dunia persilatan pajak dan akunting di Indonesia ini ya. Ini kita masih bersilat teman-teman ya. Bagaimana ceritanya Pak ada 2 kali pembahasan akhir? Nah itu memang gini, Mas, karena tadi kan nggak dikasih SPHP, Oke. penelitian SPHP atau KKP, tiba-tiba kami itu dikasih, Mas. Dikasih KKP, tapi sebagian saja. Oke. Hanya sebagian kecil saja. Nah itulah kami disuruh merespon sanggahan SPHP. Nah dari sanggahan SPHP yang kami respon yang kedua tadi, mereka terbitkan undangan pembahasan akhir lagi yang kedua. Dan ini kami tanyakan, ada nggak aturannya di PMK? Mereka nggak jawab juga, Mas, saat sebelum SKP-nya keluar. Ampun. Mereka nggak jawab tuh maksudnya mereka menjawab hal yang lain atau mereka nggak diamin aja? Diamin aja, Mas. Segitunya ya? Betul, Mas. Terus ada nggak sih Pak ancaman-ancaman Bapak bakal dipidana lah atau apalah gitu? Ada, Mas, ke staf saya, tapi bukan ke saya, Mas. Oke, sabar Pak. Staf saya. Jadi ketika proses pemeriksaan ada ancaman-ancaman gitu? Ternyata awal-awal pemeriksaan itu, Mas, si pemeriksa pajak itu udah cywar. Menebarkan ancaman bahwa ini kalau kamu nggak kooperatif, kamu bisa pidana, gini. Oh, jadi istilah intimidasi. Gitu Betul, ya. Mas. Diintimidasi dulu. Kalau lu macam-macam bisa kami apa-apain nih, begitu? Betul, Mas. Oke, guys, bagaimana guys? Coba di komentar guys. Aduh, begitu caranya ya. Tetapi, Bapak punya rekaman Pak ya? Ada, Mas. Oke, guys. Jadi kita ini bukan cuma omon-omon ya, bukan cuma omon-omon doang teman-teman ya. Tetapi ada bukti guys. Oke, ada bukti. Seperti Alvin Lim, kita punya bukti guys. Oke, coba teman-teman komentar. Teman-teman komentar, boleh nggak kita bongkar bukti teman-teman? Oke, jadi gini Pak ya, kalau teman-teman komentar, mau tahu buktinya, kita bongkar Pak. Siap, Pak. Oke ya, jadi teman-teman coba Anda komentar. Mau nggak buktinya berupa rekaman, kita bongkar guys. Oke, kita bongkar supaya apa? Supaya negara ini bisa lebih baik guys. Ya, kita nggak mau celakain orang ya, enggak ya, kita Kita juga tidak mau mau celakain celakain orang. orang. Harapan kita untuk perpajakan kita lebih bagus, Mas. Oke Pak ya, jadi kita sudah sepakat. Kita bukan mau celakain orang, kita mau reformasi perpajakan. Oke, yang memang baik kita bilang baik, yang memang buruk kita bongkar. Oke, seperti Alvin Lim. Tetapi kita nggak sebut nama lah ya. Ini kan mungkin kisah Wakanda. Oke guys, jadi langkah-langkah Bapak berikutnya apa nih? Gugatan ini. Pelanggarannya tadi masih ada lagi, Mas. Apa lagi? Masih ada lagi, Mas. Oh, terus gimana Pak? Ampun. Jadi LHP-nya juga, Mas, laporan hasil pemeriksaannya tadi yang sesuai PMK itu harusnya 2 bulan sejak SPHP, ini juga melebihi, Mas. 12 bulan. Harusnya 2 bulan PMK. Ini Oke. lebih kalau tidak salah sekitar 1,5 bulan, Mas. Oke. LHP-nya juga melanggar juga. Oke. LHP-nya melanggar, terus ada lagi pelanggarannya, Mas, yaitu pengembalian dokumen. Pengembalian dokumen itu harusnya secara PMK itu kalau tidak salah 7 hari setelah LHP, Mas. Oke. Itu juga lewat juga, Mas. Oke. Dia langgar tuh semua. Betul, Mas. Bapak protes nggak? Ya protesnya di gugatan aja, Mas. Terus dia nggak jawab. Tidak menjawab sama sekali, Mas. Dia pikir negara ini punya bapaknya dia. Punya bapak gua kok, ngapain gua jawab? Siapa lu? Nggak perlu gua jawab. Begitu ditanya sama hakim, apa kok? Jadi kemarin, waktu sidang, hakim itu kan bijaksana, Pak ya. Betul. Hakimnya benar. Bijaksana, Mas Hakim. Majelis Hakim sangat bijaksana. Jadi teman-teman yang belum nonton ya, lu nonton ke video gua yang sebelumnya ya. Hakim itu tidak terpengaruh oleh penggugat ataupun tergugat. Betul Pak ya? Betul. Hakim dengan tenang bertanya. Yang gue dengar nih ya, saudara tergugat, itu tadi penggugat ngomongin A, B, C, D. Itu benar apa nggak benar? Begitu Pak ya? Hakim ngomong. Ngomong ya. Mas, betul, Mas. Bagaimana mereka menjawabnya waktu itu? Tidak bisa menjawab, Mas, karena sebenarnya, Mas, gugatan kami itu udah lama, Mas. Udah lama. Mereka juga ada kesempatan untuk kasih tanggapan. Oke. Tanggapan kan tidak mereka respon. Oke. Terus kami masih ada kesempatan 30 hari untuk membuat bantahan. Jadi ini sebenarnya si tergugat udah punya waktu sekitar 1,5 bulan, Mas. Jadi tergugat sudah punya waktu 1,5 bulan untuk menanggapi apa yang digugat oleh penggugat. Tetapi dia nggak peduli. Dia tidak mau gugat, dia tidak mau tanggapi satupun. Betul, Mas. Suka-suka dia aja. Begitu ditanya sama hakim,
yang di ngomongin penggugat itu benar apa enggak. Dia cuma jawab hahi hoeo gitu Pak ya. Betul mas. Dan akan dijawab di persidangan berikutnya. Nah, Karena dia. majelis hakim sangat bijaksana gini mas. Oke. Kasih kesempatan ini. Teman-teman kita kawal ya guys, kita kawal ya, jangan sampai di persidangan berikutnya menghilang ini kasus, jangan sampai teman-teman ya. Kita tunggu jawaban mereka teman-teman ya. Mereka harus menjawab sesuai dengan poin-poin di dalam penggugat. Inilah pengadilan, ya kan? Jangan sampai penggugat menggugatnya A, dia menjawabnya B. Nanti putusannya C, lain lagi teman-teman. Oke. Oke Pak, jadi gini Pak, saya izin ya Pak, nanti kalau teman-teman pemirsa, penonton ingin ini dibongkar, kita bongkar Pak. Oke. Kita bongkar video rekamannya. Oke, rekaman apa yang kita punya, bukti-bukti apa yang kita punya, supaya ini nggak terkesan cuma omong-omong doang, gitu Pak ya. Betul mas. Oke Pak. Jadi makasih Bapak sudah mau hadir nih ya. Jadi gini guys, ketika WP diperiksa pajak nih ya, kita orang diperiksa pajak, justru orang pajak itu meminta dengan detail. Prosedurnya dia minta, detail-detail data dia minta. Contohnya gini deh, daftar nominatif. Itu diminta sama pemeriksa pajak. Kalau tidak ada, kita dibilang gagal perform. Kita nggak perform dalam prosedur. Oke? Contoh lagi, surat NPPN, surat norma. Apa itu surat norma? Gara-gara satu buah surat, orang bisa kena pajak berkali-kali lipat. Oke? Contoh lagi, invoice, semua diminta. Bapak diminta ya? Diminta mas. Invoice, nota, semua diminta. Pokoknya kalau WP diperiksa pajak, prosedur harus diikutin, material harus diikutin, semuanya harus clear. Kalau nggak clear, kita dikoreksi pajak, suka-suka dia koreksinya. Oke? Jadi, tetapi ketika pemeriksa pajak yang sedang disidangkan oleh pengadilan, gara-gara kita gugat nih ya, oleh WP, mereka nggak peduli. Nggak peduli mereka ya. Betul mas. Prosedur dia nggak peduli, material dia nggak peduli, dia pikir dia pasti menang. Betul. Emang gila tuh orang ya teman-teman ya. Ini oknum teman-teman, diduga ya. Jadi yang lebih menarik lagi mas, ini ada oknum pemeriksa juga mas bilang ke saya, bahwa kalau mau ke pengadilan itu kalau nggak punya kenalan, kan pasti bisa kalah lah. Gitu. Itu ngomong apa Pak? Ngomong sama saya mas. Memang gila. Orang itu berani-beraninya ngomong teman-teman ya. Ini diduga ya teman ya, berani-beraninya ngomong ke wajib pajak langsung. Kalau lu ke pengadilan nggak bisa menang lu. Gitu Pak kira-kira ya. Betul mas. Gila ini orang. Aduh, gua nggak ngerti lagi deh. Oke, teman-teman kita kawal Bapak S ini, PT-nya kita kawal, jangan sampai ini masuk angin guys. Jangan sampai hakimnya masuk angin. Kita mudah-mudahan tidak ya. Tapi sih dari persidangan pertama kita udah tahu ya, mereka hakim cukup bijaksana lah ya, Pak ya. Cukup bijaksana mas. Jadi teman-teman, dalam pemeriksaan pajak ya, selalu wajib pajak itu dicari-cari kesalahannya, dicari-cari terus apa yang salah dari wajib pajak yang selalu memberatkan wajib pajak. Oke, menyalah-nyalahin WP, kita di phishing dan sebagainya. Kita harus stick pada aturan, pada hukum ya. Dikit-dikit kita disalahin, dikit-dikit kita salahin ya. Tetapi justru ketika mereka digugat ke pengadilan, mereka nggak mau pakai hukum. Mereka malah suka-suka ngalur-ngidur suka-suka mereka ya. Memang gila Pak ya. Aduh, tapi ini oknum ya teman-teman ya. Oke, jadi langkah-langkah Bapak gimana selanjutnya? Bapak kan bisa lapor ke ombudsman, bisa lapor ke mana-mana, itu gimana Pak? Ya, ini Ada usaha nggak? kita kan paralel mas. Jadi kita paralel, pertama memang gini mas, kalau begitu kita kena oknum pajak mas, itu pasti perusahaan itu akan oleng lah mas. Karena ternyata pajak ini kan banyak aturannya mas. Jadi yang kami lakukan sekarang sudah ada 2 mas, yaitu gugatan, terus keberatan, terus kami akan lakukan juga upaya hukum ke PT UN mas. Oh, mantap. Atas kewenang-wenangan mas. Oke. Itu kewenang-wenangan. Terus yang keempat, kami akan lapor ke ombudsman mas. Ombudsman. Oke, mantap. Oke, bagus Pak. Kita mesti kasih mereka pelajaran ya. Jadi nama oknum ini jangan sampai merusak wajah Pak Jokowi. Jangan sampai merusak wajah Ibu Sri Mulyani. Padahal Ibu Sri Mulyani sudah benar, Pak Jokowi sudah betul, reformasi pajak sudah ngomongin dengan benar. Yang ngerusak tuh oknum. Benar Pak, oknum Pak ya? Betul. Enggak semua ya pasti ya? Semua mas. Karena ada beberapa ini mas ya. Kakaknya teman saya ini juga pemirsa pajak ini ya baik mas. Oh, oke. Baik mas. Kalau saya komunikasi sama beliaunya baik aja mas. Oke Pak, jadi nanti persidangan berikutnya kasih tahu saya Pak ya. Kita akan live-an lagi Pak. Oke, siap mas. Oke guys, itu ya guys ya.
Jadi info untuk Anda hari ini, coba lu komentar guys ya, lu komentar kalau lu mau kita bongkar, lu kasih tahu di komentar, kita bongkar teman-teman ya. Di video kita berikutnya kita akan bongkar. Kita buka aja deh apa adanya teman-teman ya, biar terbuka apa adanya, transparan semuanya guys. Oke? Jadi ini guys adalah kasus Wakanda yang real ya, yang real terjadi. Bukan seperti Rafael Alun yang cuma omon-omon doang teman-teman ya. Ceritanya, katanya. Kan tidak pernah ada yang dibongkar selain si Rafael sendiri teman-teman ya. Tetapi ini kasus yang real dan kita pengen bongkar teman-teman ya. Jangan sampai kasus ini mematikan warga negara sendiri guys. Jangan sampai warga negara cilaka, sampai mati, sampai bangkrut gara-gara si oknum. Kalau kita kalah, warga negara kalah, akan jadi potensi bagi mereka untuk terus sewenang-wenang guys. Ya Pak ya? Betul mas, betul mas. Untung kita punya orang-orang seperti Bapak S yang bersedia terbuka untuk kita semua. Dia ini sangat beresiko loh guys ya. Dia buka ini semua kebongkar, resiko teman-teman ya. Kita ini seperti Alvin Lim ya. Kalau salah-salah ngomong dicilakain sama si oknum guys. Oke. Ini sebagai terakhir masalahnya. Ini kan di kantor kami itu kan sering rekrutmen karyawan mas. Ini baru-baru ini mas, sekitar 2 minggu yang lalu, ini HRD kami melaporkan ke saya mas, bahwa dia ada yang melamar kita sebagai admin keuangan. Ternyata dia perusahaannya habis bangkrut mas, di kota kami mas. Kena tagihan pajak 5 miliar mas. Ampun. Terus? Jadi dia resign dari sana gara-gara dipecat? Betul mas, karena perusahaannya kena pajak 5 Collapse. miliar. Iya. Aduh. Sebagai penutup pajak. Tapi PT itu tidak gugatan pengadilan? Nah itu kami tidak tahu mas, karena ini hanya karyawannya melamar aja ke kantor kami. Ampun, teman-teman, beginilah wajah oknum hari ini teman-teman ya. Nggak tanggung-tanggung dia tembak 5 miliar. Siapa yang sanggup bayar 5 miliar? Siapa yang punya uang cash 5 miliar hari ini? Bayar pajak doang? Betul mas. Akhirnya orang milih, gue matiin aja deh PT-nya, gue bangkrutin aja deh PT-nya. Akhirnya orang, jadi jangka pendeknya dapat, uangnya dari pajak dapat, tetapi jangka panjang orang mati. Betul mas. Orang nggak bisa berusaha lagi. Betul mas. Aduh, dan si oknum tuh teman-teman nggak peduli guys, dia nggak peduli. Yang penting tukinnya dapat, yang penting tunjangannya dapat, yang penting target penerimaannya dapat. Semua orang happy, kecuali wajib pajak yang tidak happy. Oke Pak, saya masih pengen ngebongkar lain kali nih Pak ya, mengenai skandal yang diduga melibatkan para oknum-oknum ini dengan pihak luar DJP. Contohnya konsultan pajak oknum ya. Dan oknum yang tadi itu, oknum yang kasih surat itu tadi itu Pak. Kita bongkar juga Pak. Ini orang kenapa bisa orang luar terlibat, bisa tahu data-data Bapak. Itu udah jelas pidana Pak ya, udah jelas pidana. Kita akan, mending Bapak lapor polisi aja deh, yang gitu-gituan deh. Oke Pak ya. Itu Pak, terima kasih Pak. Bapak S sudah hadir ya buat kita semua, buat teman-teman semua ya. Ini adalah podcast yang penuh dengan risiko guys ya. Tetapi beliau demi reformasi pajak, demi kita semua, ingin ini dibuka untuk umum. Ingin kita bongkar teman-teman ya. Dan kita masih dukung beliau ini. Kita dukung Bapak S ini ya. Dia bisa ketawa-tawa hari ini, bisa ketawa-tawa ya. Tapi di belakangnya teman-teman, aduh stres ya. nggak segampang itu Pak ya. Betul Mas Abang. Sangat melawan oknum ini sangat luar biasa Mas. Baik waktu, tenaga, pikiran, dan biaya Mas, terutama Mas. Ya, biaya nggak sedikit juga Pak ya. Ya sedikit Mas, kalau di dunia pajak ini bayar konsultan pajaknya mahal, bayar kuasa hukumnya mahal Mas. Ngomong-ngomong, Bapak sudah pindah konsultan beberapa kali Pak ya, ngurusin ini ya. Betul Mas. Bahkan ada konsultan yang luar biasa besar. Betul Mas. Tidak sanggup juga Pak ya. Betul. Bukan nggak sanggup, maksudnya nggak berkutik sama sekali. Betul Mas. Betul. Nanti kita bongkar guys ya, boleh nggak kita bongkar? Oke guys, itu aja hari ini guys ya. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Semoga reformasi perpajakan betul-betul terjadi di negara yang kita cintai ini. Oke, sampai jumpa lagi guys.